penyimpanan harus memuat informasi sesuai ketentuan, boleh dengan barcode. Nah, ini kalau yang di era sekarang bisa saja pakai barcode. Tapi kalaupun memang belum mumpuni atau belum bisa mengaplikasikan barcode, pakai label yang tadi yang manual saja. Nah, bahan hendaklah diperiksa secara berkala. Kenapa? Jadi kalau seumpama orang PPIC nanti mau menurunkan rencana produksi, jadi biar nanti itu sudah siap gitu. Jadi jangan sampai ketika produksi PPIC ternyata bahan-bahan bakunya itu kurang. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, penyimpanan harus sesuai dengan persyaratan bahan baku. Serah terima hanya oleh personel yang berwenang dan tercatat dengan baik. Intinya semua di perusahaan intinya di perusahaan farmasi itu atau di industri farmasi itu tuh lakukanlah apa yang kalian catat dan catatlah apa yang kalian lakukan kayak gitu. Jadi apapun harus serba terdokumentasi. Nah, alat timbang dan alat ukur untuk serah terima harus terkalibrasi. Jadi sudah saya sampaikan di awal ya, intinya semua alat yang menunjukkan numerik atau menunjukkan angka harus terkalibrasi. Nah, barang yang tidak memenuhi syarat harus dipisahkan dan segera dimusnahkan. Nah, untuk narkotik, prekursor dan psikotropik dan bahan baku produk yang sering disalahgunakan harus disimpan terpisah dan terkunci. Nah, ini sama kayak yang bahan baku reject tadi harus dikasih yang berbenang di situ harus berkunci, kalau bisa dikasih CCTV. Nah, ini untuk pencegahan pencemaran silang. Ini tata letak ruang pengembangan. Nah, jadi ini adalah aliran udara ya. Jadi ini satuannya, jadinya PA. Nah, udara yang di sini paling kecil. Nah, yang paling gede di sini. Nah, biasanya bahan baku itu ditimbang di sini, yang di sini, di tengah-tengah sini. Nah, udara tuh nyemprot dari sini. Set. Nah, ini udara bersih nih. Nah, udara yang di sini adalah udara yang sudah kena sudah melewati sini dan udara kotor lah misalnya ya. Nah, nanti di sini nanti di return atau dibalikan lagi, di sini difilter lagi, nanti bisa saja dibalikan di sini. Di industri farmasi sendiri untuk tata udara, sistem air dan kompres air itu sangat vital. Nah, sebisa mungkin itu harus dijaga ataupun di di maintain secara baik. Nah, kalau sistem udara ini tidak di maintain dengan baik, maka bisa jadi yang namanya kontaminasi itu sangat mungkin. Nah, ini contoh contoh suplai alat suplai HVAC. Nah, ini sama kayak kayak di rumah sakit atau di mall-mall ya, biasanya ada kayak gini. Atau di mana di bioskop pasti biasanya ada di pusatnya. Nanti udara lagi masuk ke lewat sini. Nah, nanti di sini ada yang namanya ducting. Nah, ducting ini adalah nanti adalah jalur keluar dari udaranya ini, nanti biasanya bisa disaring lagi atau nanti bisa langsung dibuang ke area bebas. Tapi dibuang ke area ke keluar itu dalam dalam sudah tersaring, jadi tidak partikel yang kotor atau nanti bisa kontaminasi lingkungan. Nah, ini sarana penunjang kritis dalam area produksi. Nah, sarana pengolahan air, sistem tata udara dan sistem udara bertekanan. Jelaskan untuk sistem pengolahan air. Nah, kenapa kok air itu sangat vital? Nah, air ini kan sebetulnya merupakan salah satu bahan untuk pengolahan obat. Nah, biasanya air itu kan media yang paling subur untuk tumbuhnya mikroorganisme, bisa jadi lumut, bisa jadi mikroba-mikroba lainnya. Maka sebisa mungkin air yang ada di produksi itu harus terkondisi atau terbebas dari mikroba-mikroba. Nah, untuk fasilitas non steril biasanya kita menggunakan air PW atau purified water.
Nah, untuk yang non steril mungkin teman-teman sering mendengar yang namanya air WFI, water for injection. Nah, itu kalau kastanya itu paling tinggi adalah WFI, terus apa namanya? Untuk di bawahnya itu ada pure head water, terus nanti ada yang paling paling bawah itu adalah air sumur. Nah, air sumur itu nanti ketika mau dipakai buat produksi itu harus melalui fase-fase filtrasi. Nah, nanti biasanya ada fase filtrasi, udah difiltrasi beberapa tahap, nah nanti bisa saja ditembak dengan ozon. Nah, ozon di situ untuk partikel-partikel atau mikroorganisme yang ada di air tersebut. Nah, tapi air yang ada di fasilitas produksi itu tidak boleh mengendap. Jadi air itu harus jalan atau setiap waktu. Kenapa harus seperti itu? Untuk menghindari adanya lumut. Nah, ketika sudah disemprot ditembak oleh ozon, itu bisa saja nanti lumut itu bakal tumbuh di situ. Maka air itu harus dialirkan setiap hari. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk sistem tata udara. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit kenapa pentingnya tata udara, karena udara itu juga sangat sangat riskan sekali dengan adanya kontaminasi. Kalau seumpama sistem tata udaranya jelek, bisa saja partikel-partikel yang ada di area proses itu tidak difilter dengan baik, maka bisa mengontaminasi produk lain. Terus selanjutnya sistem udara bertekanan. Nah, ada beberapa produk yang dia menggunakan udara bertekanan. Nah, maka dari itu jangan sampai oli-oli dari diesel udara bertekan untuk menyemburkan udara bertekan ini, jangan sampai ini masuk ke udara tersebut, malah bisa jadi kontaminasi. Nah, selanjutnya sistem nomor batch. Teman-teman seringkali melihat ketika di fasilitas kesehatan, ini maksudnya apa sih? Nah, kalau di kemasan itu kan suka ada nomor aneh nih. Nah, itu adalah yang namanya nomor batch. Nah, nomor batch ini harus harus ada di fasilitas industri. Kenapa? Jadi nomor batch ini merupakan informasi bahwasanya produk tersebut diproduksinya kapan, nah nanti ED-nya kapan. Jadi untuk tracing terhadap tersebut, ED-nya kapan, pembuatannya kapan, jadi harus ada identitasnya. Sistem penomoran pada pengolahan dan pengemasan harus saling berkaitan. Nah, nomor batch atau lot tidak boleh berulang dalam jangka pendek. Jadi contoh nomor batch di sini contoh 235. Nah, itu nanti bulan depan tidak boleh 235. Bulan depan harus 3 berapa, 386 atau 5. Jadi tidak boleh nomornya sama bulan ini sama bulan depan. Pemberian nomor batch harus dicatat dalam catatan khusus. Nih, penimbangan dan penyerahan bahan baku atau bahan kemas. Harus ada prosedur tertulis terkait penimbangan. Bahan baku yang ditimbang dan diserahkan oleh kepada produksi itu harus dinyatakan lulus oleh QC. Nah, bahkan ini sebelum ditimbang harus lulus QC dulu. Jadi jangan sampai kita timbang ternyata bahan bakunya itu belum rilis QC. Nah, maka dari itu sebelum kita melakukan penimbangan atau kita ngebongkar bahan bakunya itu atau kita unboxing bahan bakunya itu harus kita cek terlebih dahulu itu lulus oleh QC apa enggak. Nah, paling gampang ketika kita melihat bahan baku itu lulus QC apa enggak itu dari label rilis biasanya. Nah, harus didokumentasikan. Jadi penimbangan itu harus didokumentasikan. Jadi kapan penimbangannya, personilnya oleh siapa, terus ditimbangnya itu sebelum dan sesudahnya itu apa aja kayak gitu. Jadi harus didokumentasikan. Hanya bahan untuk satu batch produk yang sama yang boleh ditempatkan dalam daerah penyerahan tersebut. Nah, jadi ketika kita ketika kita serah terima ke bagian produksi itu sebiskin itu bahan baku hasil timbangnya harus sama. Jadi tidak boleh ternyata produk ini bercampur sama produk ini, nggak boleh. Jadi ketika produk A ya harus produk A semua, produk B semua. Takutnya nanti ketika dicampur dalam satu wadah yang sama bisa jadi mix up.
Terus hanya bahan cetakan untuk pengemas untuk satu batch dari produk yang sama yang boleh ditempatkan dalam daerah penyerahan tersebut. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Penimbangan dan penakaran dilakukan oleh 2 orang yang terpisah dan tidak ditandatangani. Jadi sebisa mungkin proses penimbangan itu harus diawasi oleh 2 orang yang berbeda. Ya, jadi 2 orang yang berbeda ini sebagai double cross check. Misal untuk pengawas penimbangan, untuk proses penimbangan diawasi oleh petugas penimbangan dan petugas produksi. Nah, lebih bagus kalau seumpama proses penimbangan itu diawas oleh pengawas penimbangan dan pengawas dari atau analis dari IPC atau in process control, itu justru lebih bagus. Yang penting prinsipnya harus 2 orang yang berbeda. Terus penggunaan timbangan dan alat takar yang cocok dan terkalibrasi. Terus penimbangan untuk produk steril juga pada ruang yang sesuai kelasnya. Jadi ketika penimbangan di untuk produk steril sama non steril harus beda, disesuaikan sama kelas-kelasnya. Kan kelas-kelas produksi itu kan ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan seterusnya. Nah, pengembalian hanya boleh kembali jika memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan atau dikomunikasikan telah dilakukan rekonsiliasi. Jadi produk yang dikembalikan itu harus memenuhi spesifikasi. Misal, jadi produk yang dikembalikan itu karena ED misalnya, itu bisa dikembalikan, bisa saja gitu, asal masih memenuhi spesifikasi. Misalnya dia belum dibuka atau ternyata pernah terkena banjir di daerah tersebut, makanya produk itu bisa dikembalikan. Terus pengolahan bahan harus telah diperiksa. Jadi bahan awal itu tuh harus diperiksa, baik bahan awal, bahan setengah jadi atau produk jadi, itu harus diperiksa oleh tim QC. Peralatan dan ruang dinyatakan bersih, bebas dari bahan lain yang tidak diperlukan. Ini line clearance yang sudah saya sebutkan tadi ya. Harus mengikuti prosedur tertulis yang telah ditetapkan. Semua produk antara ruang diberi label. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Belum, Pak. Oke, kelas-kelas produksi. Nah, kelas-kelas produksi itu banyak ya. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, terus ada juga kelas selanjutnya, nanti ada istilah selanjutnya. Nah, kelas A, kelas B, kelas C ini untuk fasilitas produksi steril biasanya. Nah, dia maksudnya apa? At rest sama in operation. Jadi ketika ruangan itu tidak dipakai, partikel-partikel yang ada di area proses itu harus segini. Nah, jumlahnya segini. Misal ini yang 3.500, ini 350.000. Nah, ketika proses berjalan itu harus segini. Nah, sampai di saking detailnya di industri farmasi itu, jadi untuk menjaga kualitas dari produk itu, maka partikel saja sampai dihitung. Jadi maka dari itu jangan sampai produk yang dihasilkan itu bisa malah jadi racun karena itu tidak sesuai prosesnya. Jadi contoh kalau produk steril harusnya injeksi, jangan sampai diproduksi di kelas E atau kelas G, itu jangan sampai. Nah, ini. Nah, nanti jumlah partikelnya maksimal segini. Untuk kelas A, B, C, D. Nah, ini untuk yang non steril, fasilitas non steril, dia tuh biasanya pakai untuk ruang prosesnya atau ruang produksinya pakai kelas E. Nah, untuk pada waktu istirahatnya partikelnya untuk maksimalnya segini, minimalnya segini. Nah, untuk operasionalnya nah, itu tidak ditetapkan. Kenapa kok tidak ditetapkan? Karena ya ini, karena fasilitas non steril kan sangat sangat berdebu banget nih, karena bahan bakunya kan kayak gitu, makanya tidak ditetapkan. Itu. Nah,
Ini untuk ruang pengemasan sekunder. Jadi untuk packing, terus yang ini untuk kelas G adalah gudang. Jadi gudang bahan baku, bahan kemas itu masuknya ke kelas G. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui jumlah partikel yang pada saat proses sama pada saat istirahat. Nah, siapa personel yang melakukan penghitungan tersebut? Nah, ini pakai alat airborne particle counter ya. Jadi nanti yang melakukan ini adalah tim validasi. Jadi orang validasi nanti yang akan melakukan validasi ruangan atau validasi HVAC tersebut. Jadi nanti ketika setiap 1 tahun sekali, kalau biasanya sih, tapi tergantung kemampuan perusahaan masing-masing ya. Tapi lebih sering itu sebetulnya lebih bagus. Tapi kalau di sini kita biasanya itu 1 tahun sekali. Jadi setiap 1 tahun sekali itu melakukan kualifikasi ruangan. Nah, untuk melihat apakah HVAC itu tuh dalam kondisi bagus apa enggak kualitasnya. Jangan sampai ternyata pas diperiksa, oh ternyata partikelnya nggak masuk. Nanti ketika kayak gitu kita harus bisa mengambil langkah selanjutnya, misal dengan mengganti filter HVAC-nya atau melakukan treatment-treatment yang lain. Baru nanti setelah selesai diganti, nanti kita melakukan validasi ulang. Sudah masuk apa belum? Nah, ini masuk ke area non steril. Jadi semua peralatan yang tidak dibutuhkan di area proses harus disimpan di locker. Nanti harus ganti sepatu. Masuk locker, lepas sandal atau sepatu, ambil pakaian dan sepatu kerja. Pindah ke kamar, ganti pakaian lagi. Ribet banget ya. Jadi kita udah nanti ganti lagi. Pakai pakaian kerja, lompati batas atau swing bench, biasanya di sini nyebut, pakai sepatu, cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini untuk area prosesnya. Lantainya seperti kaca ya, jadi ini karena epoksi jadinya licin. Gitu. Jadi karena tidak boleh keramik, tidak boleh beton, harus diepoksi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, area proses tidak boleh kayak gini, tidak boleh bersiku. Jadi harus gini, harus cekung. Nah, langit-langit pun juga harus gampang dijangkau untuk proses pembersihan. Nah, untuk jenis tablet kan banyak banget ya. Untuk ada tablet coating, ada salut gula, ada chewable, sublingual, terus masih banyak, terus implan, vaginal, rektal, dan sebagainya. Nah, untuk pengolahan tablet nih pasti banyak prosesnya. Ini namanya FBD atau fluid drying. Jadi ketika bahan baku itu melalui proses fase granulasi basah, biasanya dikeringkan di sini. Ini itu kayak disembur udara gitu biar kering, baru nanti diproses. Setelah selesai dicetak. Untuk alat uji granul. Nah, ini mesin cetak nih. Nah, ini ada punch and die-nya. Jadi nanti ketika di sini ada ini hoppernya, ini biasanya suka di bahan baku nanti atau bahan baku setengah jadinya dimasukin ke sini, nanti turun ke sini. Nah, nanti masuk ke sini terus di punch atau ditonjok lah bahasa Indonesia-nya, atau di press, nanti udah langsung ngebentuk untuk tabletnya. Nah, kayak gini. Nah, ini dari hopper langsung ke sini, mengalir langsung, nanti punch-nya ke sini, set, terus ini nanti die-nya setelah punch-nya naik, nanti die-nya ke sini, naik ke atas, tabletnya nanti jatuh sampai. Nah, nanti ke sini. Nah, nanti nyisir lagi, terus ya itu lagi. Rotary press, jadi ada yang mesinnya tuh rotary press gitu. Nah, ini untuk tablet salut ya. Jadi banyak banget mesin-mesin penyalutan tuh, versinya banyak dan teknologinya sudah luar biasa ya. Jadi nanti ada yang dia tuh, kalau yang lama tuh kan bentuknya kayak rumah lebah gitu. Jadi
kayak gentong gitu, nanti kita harus nuang sendiri. Kalau yang ini kayaknya udah otomatis nih, jadi langsung disemprot, nanti tinggal tinggal dikontrol saja suhu inletnya berapa, suhu dalam dalam chambernya di dalam ini berapa, nanti tinggal diambil sampel secara berkala. Nah, ini untuk pengolahan liquid dan semi solid. Kualitas bahan diperiksa sebelum ditransfer ke tangki penampung ruahan. Jadi ketika nanti mixing selesai harus diambil sampel terlebih dahulu, baru nanti selesai ditransfer ke filling. Ini mixing tank. Jadi kalau udah selesai langsung ditransfer. Nah, ini untuk fasilitas area steril, Bang. Ini lebih ribet lagi. Nanti pakai acara mandi-mandi juga ini. Nah, nanti untuk cuci tangannya aja ini pakai, ini kalau nggak salah pakai air khusus juga nih. Nah, ini untuk pakaiannya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan lewat swing bench atau melewati batas dulu ya. Di sini sama di sini tuh kenapa harus ada pembatasnya? Jadi biar nanti tuh udara yang apa partikel yang di sini tuh tidak masuk ke sini. Lantainya epoksi. Nah, ini harus pakai mandi udara dulu, air shower, supaya terbebas dari partikel-partikel yang mengontaminasi. Nah, ini agak steril. Kurang lebih sama ya intinya. Untuk yang membedakan, ketika nanti yang di non steril itu udara yang di koridor itu tuh lebih besar daripada yang di ruang proses. Sedangkan untuk yang di steril itu udara yang diproses yang di area atau di dalam ruang itu lebih besar daripada yang di koridor. Kenapa demikian? Karena gini, ketika apa namanya di area non steril, kenapa yang di koridor ini apa namanya besar? Karena untuk mencegah adanya partikel-partikel yang ada di sini itu tuh keluar dan mengontaminasi ruang sampingnya. Nah, begitu sebaliknya, kenapa kok yang di steril itu yang di bawah yang di ruangan itu lebih besar, yang di sini lebih kecil ya karena kan yang di steril kan lebih minimalis nih, lebih minim untuk bulky-nya atau debunya. Makanya yang di area plus lebih besar. Nah, ini ada sampai ada 14-nya juga. Masuk ke area steril. Nah, lepas sepatu, ganti pakaian rumah dengan pakaian perantara. Jadi ganti dulu, terus cuci tangan dan bagian tubuh lain. Ini kalau bisa sih mandi di situ sebelum masuk ke area produksi, ambil pakaian steril dan semua perlengkapannya, lompati bagas steril atau swing bench, pakailah sepatu, terus masuk ke loker perantara, masuk ke ruang air shower sebelum masuk ke ruang steril. Sangat ribet ya. Nah, perlu pengawasan khusus ya, ada dua jenis pembuatan. Untuk yang steril itu ada teknik aseptis dan sterilisasi akhir, tapi sebetulnya kedua proses ini tuh sama apa namanya harus dilakukan biar nanti produk yang dihasilkan itu tuh steril dan tidak ada partikel-partikel yang di produknya. Misal kalau seumpama ada partikelnya ketika nanti disuntikkan ke pasien kan bisa jadi pasiennya kejang atau shock tuh. Nah, intinya sama sih. Soalnya membedakan kelas-kelasnya. Untuk ruang formulasi produk tanpa filtrasi ini untuk under LAF atau laminar airflow ruangannya background B tapi under LAF-nya kelas A. Terus ruang filling ini kelas A backgroundnya B. Udaranya segini 60 PA. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini untuk yang ruang steril pembuatan asap ini. Komponen yang telah dicuci hendaklah ditangani minimal di ruang kelas D, sedangkan bahan awal dan komponen steril yang tidak akan difiltrasi dengan filter mikroba penanganan dilakukan di kelas A dengan latar belakang. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk yang steril diingat-ingat aja pasti ada dua proses yaitu secara aseptis dan sterilisasi akhir.
sterilisasi akhir, ada cara panas dasar, panas kering, dan lain. Sampai sini untuk terkait produksi ada yang mau ditanyakan? Jam kerjanya itu gimana Pak? Tiap hari kan jam kerja untuk petugasnya gitu. Kan tiap kali jaga kan harus mandi dulu kan. Kalau di kita bayangannya kalau di sini kan seperti yang perawat COVID gitu. Itu kan ada aturannya untuk menjaga. Ya, untuk jam Maksudnya kerjanya, berapa jam kerja? Karena kan kalau di sini dengan baju seperti itu kan mestinya kan juga ya, gimana? oke. Jadi gini, untuk jam kerja itu pada umumnya sama ya, 8 jam kerja sebetulnya. Ya, maka dari itu sebelum nanti masuk ke area proses juga harus dicuci. Biasanya kenapa baju itu tuh harus diganti berapa kali atau perusahaan harus harus menyediakan fasilitas baju itu tuh setiap personel biasanya sih dua. Nah, dua itu untuk menanggulangi misal ketika nanti kalau untuk yang di non sterilnya misalnya ya, karena saya kebetulan di non steril, misal kalau produk itu sangat bulky banget atau sangat berdebu banget nih, maka ketika habis proses produk tersebut, personel tersebut harus ganti baju. Nah, misal kalau yang steril 8 jam kerja ya ketika memang itu dibutuhkan buat ganti atau memang prosedurnya balik lagi sih sebetulnya balik lagi ke prosedurnya. Ketika prosedurnya itu mengatakan dia harus mandi nanti ketika pas sebelum masuk mandi, nanti jam sebelum pulang mandi, terus atau nanti pas di pertengahan mandi ya itu harus dilakukan secara konsisten seperti itu. Tapi untuk jam kerja sih 8 jam di sini. Bisa dipahami atau penjelasan saya kurang kurang dapat ya? Bisa dengan tetap pakai baju seperti itu selama 8 jam ya Pak ya? Betul, betul. Jadi kebayang juga sih gerahnya seperti apa, tapi biasanya di fasilitas di produksi itu memang suhunya sangat dingin banget. Bahkan Nah, ya. personel-personel itu sempat ngeluh kalau bisa nggak AC-nya di apa namanya ditinggiin biar nanti rada panas ya jangan kalau nanti panas nanti bahan bakunya rusak saya bilang seperti itu. Oh iya ya. Ada pertanyaan lain? Oh maksudnya gimana ya untuk double check itu tolong double check lagi. Hmm, ya ya. Hmm. Oke, saya jawab ya. Untuk berapa orangnya apa di area proses itu sebetulnya tidak ada aturan. Jadi ketika memang contoh mesin mixingnya itu besar, maka dibutuhkan 3 orang ya harus harus memadai 3 orang itu harus 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 ada gitu. Nah untuk proses pengawasannya intinya itu kan pengawasannya harus sama orang yang departemen terpisah seperti yang saya jelaskan tadi, misal kalau di penimbangan harus ada orang IPC atau orang produksi selain orang pengawas penimbangan kayak gitu. Jadi sebetulnya tidak ada batasan orangnya harus berapa asal ruangan tersebut mencukupi. Jadi tergantung yang dibutuhkan ketika memang di area proses contoh mixing ya proses mixing dibutuhkan sekitar 4 orang ya karena kenapa 4 orang ya karena memang nanti batch size dari produksinya itu besar ya harus 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 4 orang gitu.
Jadi tidak ada aturan yang jelas yang itu. Oke. Oke, kebetulan kalau PT San Bio Farma sendiri itu ada untuk produk kemoterapi. Jadi di sini itu yang non steril ada untuk non steril, terus non steril yang kebetulan yang saya itu non steril non beta lactam. Ada yang non steril beta lactam kayak yang khusus untuk yang amoksan dan sebagainya kayak gitu. Terus untuk yang steril ada, terus untuk yang steril pun terbagi jadi dua, untuk yang infus sama yang kecil-kecil yang vial-vial kayak gitu. Onkologi ada untuk yang biologikal, untuk yang insulin-insulin seperti itu. Nah, kebetulan ini baru pengembangan untuk yang produk soft gel atau soft gelatin. Oke. Nah, Uh, Sebetulnya balik lagi ya Pak ya, tadi sebenarnya nggak ada aturan yang jelas harus ke arah sana. Tapi kita harus kalau kenapa kok mungkin di rumah sakit itu harus 2 jam orang harus ganti, ya mungkin kita harus memperhatikan resikonya. Mungkin karena itu obat onkologi, ya karena itu obat onkologi. Kalau semakin lama kita kepapar, maka nanti bisa kena efek sampingnya. Jadi untuk yang produk-produk non worst case nih, atau selain produk-produk onkologi, setahu saya tidak ada batasannya. Tapi mungkin untuk yang onkologi itu kan karena produk worst case ya, jadi sebisa mungkin sih dibikin aturan sedemikian rupa supaya ya personel juga terjaga keamanan atau safety-nya, terus bahan-bahan atau produknya itu juga juga masih terjamin kayak gitu. Tapi untuk yang produk onkologi, mohon maaf saya mungkin kurang begitu paham. Tapi pada umumnya sih untuk yang produk-produk non worst case tidak diatur gitu. Betul, betul. Jadi untuk setahu saya untuk sistem HVAC dan apa namanya itunya pun juga lain. Ya memang itu produk steril juga, tapi untuk sistem tata udaranya itu beda dari yang lain. Aliran udaranya pun juga udah lain gitu, setahu saya. Oke, sami-sami. Ada yang lain? Kamifta, Ya. untuk penimbangan bahan-bahan itu kita bayangannya kok belum punya ya Pak ya. Barangkali ada gambar atau proses penimbangan itu pakai apa, kan yang ditimbangkan banyak. Terus bahan-bahan itu bahan-bahan proses penimbangan juga harus steril Pak. Oke, saya jawab ya Bu Sri Handayani ya. Jadi untuk proses penimbangan itu kan merupakan bagian dari proses produksi. Jadi untuk kelas produksinya pun itu harus sama dengan kelas proses produksi. Jadi nanti ketika proses timbang itu, jadi biasanya sih pakai meja nih, meja di atasnya ada timbangan. Nah, timbangan itu mejanya pun juga nggak boleh sembarang meja, mejanya juga harus stainless steel, dia yang harus ada lubang-lubangnya atau meja perforated. Nah, timbangan nanti ketika pas proses timbang itu harus di bawah laminar L-flow atau LAF biasanya seperti itu Bu. Jadi nanti pas proses timbang ya seperti halnya kita nimbang aja gitu, karena pakai timbangannya analitik yang digital ya kita pakai ya itu sesuai sama itu aja. Sama halnya kayak kita nimbang biasa, cuman pakaiannya khusus, terus udaranya juga diatur, terus di bawahnya di atas timbangannya ada laminar airflow itu tadi. Sampai situ ada pertanyaan atau masih kurang jelas Bu? Oh, gitu. Iya. Oke, paham Pak. Oke. Sampun. Oke.
Ada lagi? Pak mau bertanya. Ini dengan Hima dari kelas Madiun terkait R&D, Pak. Ya. Mau bertanya, apakah seorang R&D itu ada target tiap tahunnya untuk pengembangan obat? Orang R&D harus melakukan pengembangan obat. Apakah pengembangan obatnya itu dilakukan ketika terjadi suatu permintaan pasar yang besar atau ada momen-momen tertentu? Oke. Bu Hima, atau ada lagi yang mau ditanya? Yang lain? Iya, Pak. Silakan. Bu Nova jadi nanya nggak ya? Oke, kalau enggak saya jawab pertanyaannya dari Bu Hima Suci dulu. R&D itu ada target-targetnya apa enggak? Sebetulnya target-targetnya itu tergantung dari manajemen itu. Jadi misal nih, kalau seumpama di industri farmasi itu pengen ganti bahan baku atau pengen ngembangin produk itu tuh eh, harus naik batch size nih, atau batch size-nya yang awalnya kita produksi itu 30 kilo mau naik jadi 100 kilo karena pasarannya laku banget gitu. Nah, maka orang R&D harus melakukan trial-trial terlebih dahulu. Jadi sebetulnya tidak ada aturan atau target-target tertentu. Ya itu sebenarnya balik lagi ke manajemen sih. Kalaupun memang dibutuhkan untuk untuk pengembangan, ya pasti orang R&D support harus support buat pengembangan gitu. Jadi bagusnya sih secara berkala, tapi karena apa ya, itu kan membutuhkan, ketika pengembangan kan membutuhkan cost yang banyak, maka lebih sering karena momen aja gitu. Gimana Bu Hima, ada pertanyaan lagi? Oh iya. Mau tanya lagi, Pak. Ya untuk menerima, mereject apa enggaknya suatu produk itu siapa, Pak? Maksudnya semisal membuat R&D, nanti yang reject apa enggak itu siapa? Jadi karena R&D itu tuh masih tahap penelitian, nanti yang reject adalah orang R&D. Jadi kan karena produk-produk R&D itu kan tidak dipasarkan, makanya yang ketika nge-reject ya harus orang R&D sendiri. Tapi ketika itu udah jatuh ke plant atau ke manufaktur atau ke pabriknya, nah itu nanti yang reject adalah orang QC. Gitu. Karena kalau bahan atau barang ketika udah masuk ke perusahaan atau ke pabrik itu berarti dia nanti bakal ditujukan ke masyarakat atau ke konsumen. Jadi ketika nanti seumpama nanti jelek, ya yang harus mereject adalah tim QC itu yang memberikan disposisi atau keputusan dia reject. Nah, Oh gitu, Pak. Terima kasih. ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Mau Oke, tanya Pak, silakan. terkadang kan kita mengenal di pasar itu kekosongan suatu produk karena kelangkaan bahan baku, nggih. Kira-kira itu membutuhkan berapa lama prosesnya, mulai dari kita mengimpor bahan baku sampai proses pembuatan tablet, sampai uji-uji tablet, sampai tablet itu siap dipasarkan. Semisal kalau kita amoksan injeksi atau kapsul, kan biasanya obat itu kan selalu dipakai. Seharusnya kan suatu perusahaan harus bisa memprediksi bahwa produk tersebut sampai kosong di pasar. Kira-kira prosesnya butuh berapa lama, Pak, pembuatan suatu sediaan, semisal tablet atau kapsul, sampai siap dipasarkan? Terima kasih. Oke, Bu Supriyani ya, saya jawab ya terkait ini pertanyaan ya. Gini sih, terkadang gini, kita kan sebetulnya yang namanya planning itu kan sebetulnya kayak ngeramal ya,
kayak proses ngeramal. Oh nanti produk ini tuh kita harus menyediakan safety stocknya seberapa gitu. Nah, misal kalau safety stocknya di kita 3 bulan. Nah, kalau kayak gitu, kita udah terkadang siap nih safety stock 3 bulan, tapi kan untuk apa namanya konsumsi di masyarakat sendiri kan kita nggak pernah tahu. Bisa jadi untuk produk ini ternyata sangat laku keras di bulan ini gitu. Nah, padahal kita sebetulnya sudah melakukan studi-studi nih. Oh, di bulan-bulan ini tuh nanti produk produk A bakal laku keras. Pak. Bisa jadi malah pas di bulan itu produknya nggak laku atau yang laku hanya sedikit saja kayak gitu. Jadi itu tantangannya di kita selaku di industri itu memang seperti itu. Jadi kita sebenarnya udah metain nih, udah memetakan uh, saja kita harus apa namanya harus memproduksi produk tersebut lebih banyak. Nah, padahal belum tentu juga gitu. Karena yang namanya ilmu ramal pasti bakal ada meleset juga. Nah, tapi terkait berapa lama produksinya itu biasanya sih relatif 1 bulan, 1 bulan itu paling cepat sih. Karena kan nanti dari proses impor bahan baku, terus sampai bahan baku jadi produk jadi dan siap dipasarkan itu tuh biasanya untuk di proses produksinya saja itu biasanya kurang lebih 1 bulan karena masih nunggu proses pemeriksaan dan sebagainya. Tapi bisa jadi lebih juga kayak gitu. Bisa jadi lebih juga, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan karena adanya kendala di proses distribusi biasanya seperti itu. Tapi kalau udah masuk proses produksi biasanya kurang lebih sih biasanya maksimal 1 bulan, 1-2 bulan lah itu seperti itu. Tapi tergantung dari produknya tersebut. Kalau seumpama produknya itu biasanya butuh treatment khusus yang lama ya mungkin bisa lebih juga. Tapi setiap bahan baku atau setiap produk tidak bisa disamaratakan. Itu Bu Supriyan. Pak, untuk bahan baku berarti selama ini kita selalu impor nggih? Maksudnya memang kita Oke, untuk bahan baku sendiri itu lebih banyak sebetulnya ini yang saya ketahui di sini ya. Kalau di sini itu lebih banyak impor. Kebetulan lebih banyak impor karena pasokan di dalam negeri sendiri pun itu masih belum mencukupi. Makanya kita lebih banyak impor kayak gitu. Negara-negara Tiongkok, negara-negara Eropa itu atau negara-negara India itu justru karena mereka lebih terdepan daripada Indonesia, maka mereka bisa menyediakan stok yang banyak kayak gitu. Bahkan mungkin untuk ketersediaan bahan baku untuk menjadikan produk bahan baku itu tuh mereka mungkin juga bisa impor dari negara-negara tetangga juga sebetulnya. Jadi nggak mematok harus harus dalam negeri ataupun luar negeri kayak gitu. Tapi belum tentu juga kalau bahan baku ini dari Jerman, dari Eropa, pasti bagus. Belum tentu juga. Bahan baku dari Tiongkok yang bagus juga ada. Bahan baku yang dari India yang bagus juga ada. Jadi nggak mematok dia kelas Eropa atau kelas Tiongkok atau kelas China atau kelas India. Tapi dari kualitas perusahaan itu tuh pasti punya ciri khas tersendiri. Itu Bu Supriyani. Ada pertanyaan lagi Bu Supriyani? Enggak ada, saya lanjutkan sedikit terkait pengawasan mutu sama pemastian mutu. Kenapa, Mas?
Oke, saya lanjutkan untuk PPT selanjutnya. Di pengawasan mutu. Sebentar, ini ada trouble dikit. Oke, apakah sudah nampil di layar masing-masing? Sudah, Pak. Oke. Ya. Selanjutnya terkait pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu, inspeksi diri, dan audit mutu. Nah, pengawasan mutu itu apa sih? Pengawasan mutu itu kalau tadi sudah saya paparkan, pengawasan mutu itu oleh tim QC sama tim IPC atau in process control itu pengawasan mutu. Mereka karena in process control ya mereka mengawasi atau memeriksa pada saat proses produksi itu berjalan. Nah, prinsipnya pengawasan mutu memberikan kepastian bahwa produk yang secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Terus ketidaktergantungan pengawasan mutu dari produksi dianggap hal yang fundamental. Jadi prinsipnya sih intinya orang QC atau orang IPC ini harus bersifat independen dan dia harus memastikan produk ketika proses itu tuh harus sesuai dan konsisten. Nah, karena kenapa independen di bawah tanggung jawab dan wewenang seorang dengan keahlian sesuai serta perlahan memadai. Terus pengawasan mutu meliputi mulai dari pengambilan contoh bahan baku yang datang hingga jadi. Jadi orang QC di sini harus memastikan datang dari supplier pun itu harus diambil sampel sampai produk itu jadi sebelum dirilis oleh tim QA atau quality assurance itu tuh uh, harus dalam kondisi bagus dan konsisten hasilnya. Sistem dan prosedur yang ada harus menjamin bahwa bahan baku akan dipakai atau produk didistribusikan setelah dinyatakan lulus dari pemeriksaan dan pengujian. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, produk ataupun proses itu bisa berjalan ketika sudah dinyatakan lulus oleh tim QC. Nah, tugas pokoknya menyusun dan merevisi prosedur pengawasan dan spesifikasi. Jadi mereka membuat prosedur bagaimana cara proses analisa bahan baku atau analisa produk tersebut. Terus menyiapkan instruksi secara tertulis yang rinci untuk tiap pemeriksaan dan pengujian. Nah, jadi dari prosedur ini nanti diturunin ke sini, memberikan instruksi bagaimana cara proses analisa bahan baku paracetamol, bagaimana cara proses analisa atau proses pemeriksaan
organoleptis atau pemeriksaan kadar untuk bahan baku A, B, C, dan seterusnya. Terus meluruskan atau menolak setiap batch bahan awal, produk antara, produk olahan, dan obat jadi. Jadi ketika produknya itu TMS atau tidak masuk spesifikasi, maka tim QC berhak buat melakukan penolakan atau reject. Selanjutnya memberikan evaluasi stabilitas bahan atau obat jadi. Jadi tim QC pun tugasnya juga tidak hanya pas saat proses saja. Jadi ketika produk itu sudah jadi, perusahaan juga wajib melakukan uji stabilitas. Ya, biasanya ada stabilitas yang T3, T6, T9, T12, T sekian gitu. Jadi walaupun produk itu sudah dipasarkan di pasaran, perusahaan juga harus menguji stabilitas dari produk tersebut. Jangan-jangan ketika produk itu di pasaran setelah 3 bulan, ternyata produk tersebut rusak. Nah, perusahaan itu punya data yang namanya data stabilitas obat tersebut. Makanya ketika terjadi suatu komplain atau biasanya soal gini, dulu pernah ada komplain terkait bahan produk Valisan B yang ada di Pekanbaru atau Riau waktu itu. Produk-produk Valisan B itu ternyata jelek di sana kayak gitu. Nah, maka rekonsiliasi yang pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengecek hasil dari uji stabilitas produk Valisan B yang ada di perusahaan tersebut. Nah, nanti data itu di-compare atau disamakan dengan data yang ada di lapangan. Begitu. Terus menetapkan tanggal kadaluarsa. Jadi QC yang nantinya bakal memberikan rekomendasi kepada manajemen bahwa obat ini itu kadaluarsanya berapa tahun atau berapa bulan kayak gitu. Terkadang fluktuatif. Produknya itu shelf life-nya cuma 6 apa sampai 8 bulan kayak gitu, tergantung dari stabilitas masing-masing. Terus selanjutnya tugas pokok selanjutnya menyediakan bahan baku pembanding sekunder. Nah, bahan baku pembanding sekunder ini adalah bahan baku yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan kadar dari bahan baku tersebut. Jadi bahan baku pembanding sekunder ini adalah standar yang dibutuhkan untuk nanti menyandingkan sampel yang diambil oleh tim QC. Jadi ketika mereka mau ngerunning atau mau menguji sampel paracetamol, ya mereka harus pakai standar. Nah, standarnya ini pakai pembanding sekunder. Kenapa kok nggak pakai pembanding primer? Karena pembanding primer itu mahal. Makanya kita pakai dibolehkan memakai pembanding sekunder. Terus mengambil dan memeriksa semua contoh yang diambil, terus mengevaluasi obat kembalian. Nah, ini ruang laboratoriumnya. Nah, pengawasan mutu, persyaratan pengujian. Nah, ini biasanya bahan awal, bahan kemas pun juga harus diuji oleh QC, harus diuji oleh QC. Terus produk antara, produk olahan. Oke, persyaratan pengujian. Sampai pengendalian lingkungan sampai ini air bilasan dari mesin, contoh pembersihan mesin itu juga harus diperiksa oleh QC. Apakah dari bilasan yang telah dibersihkan itu tuh sudah benar bersih atau mikrobanya masih ada apa enggak. Terus pengawasan selama proses atau in process control, terus pengujian ulang bahan yang telah diluluskan. Nah, jadi bahan baku yang datang ke perusahaan itu pemeriksaannya tidak hanya di awal. Jadi aturan tertentu. Jadi intinya bahan baku itu akan diperiksa secara periodik. Jadi biasanya ada yang namanya istilahnya retest atau dilakukan pengujian ulang. Nah, fungsinya buat apa? Ini pengujian ulang itu untuk memastikan bahwa bahan baku yang mau kita pakai atau kita produksi itu dalam kondisi oke atau dalam kondisi bagus. Terus evaluasi pengawasan mutu terhadap prosedur produksi, terus studi stabilitas, terus annual review, tinjauan tahunan atas penilaian mutu yang sudah berjalan.
program pemantauan lingkungan berupa pemantauan mutu air untuk produksi. Jadi ngambil sampel di air PW yang ada di produksi. Nah, itu nanti untuk dilihat konduktivitas sama pH dari air tersebut. Nah, selain itu juga uji mikro juga dilakukan. Jangan-jangan mikronya nggak masuk. Nah, itu makanya orang itu harus bertanggung jawab mengambil sampel air juga. Terus pemantauan mikrobiologi secara berkala pada lingkungan produksi. Terus pengujian berkala terhadap lingkungan sekitar area produksi untuk mendeteksi produk lain yang dapat mencemari produk yang diproses. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang bilasan tadi. Terus pemantauan cemaran udara. Nah, dengan partikel counter yang tadi saya sebutkan itu, nanti di situ harus diuji mikroorganismenya dan kualitas udaranya bagus apa enggak. Nah, itu tugas nanti QC. Nah, ini program stabilitas ongoing. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, yang kasus Vali Sanjay tadi. Nah, perusahaan juga mempunyai sampel untuk diuji ketika nanti terjadi suatu deviasi di lapangan. Tujuannya sih untuk kita harus memastikan bahwa produk yang ada di lapangan itu dalam kondisi bagus gitu. Jadi walaupun sudah dijual di masyarakat, itu juga kita harus pastikan bahwa produknya masih oke. Gitu. Nah, ini alat uji disolusi, ini HPLC. Nah, untuk inspeksi diri dan audit mutu. Nah, audit mutu di sini tuh, jadi setiap perusahaan itu wajib dilakukan audit, baik audit internal maupun eksternal. Biasanya kalau yang eksternal itu paling gampang adalah orang BPOM. Nah, kalau audit internal itu harus dilakukan secara berkala. Biasanya sih minimal 1 tahun sekali lah, jangan sampai tidak ada audit mutu sama sekali. Kenapa kok harus kayak gitu? Jadi biar nanti tuh ketika kita ada sistem yang sekurangnya kurang komprehensif atau tidak update, nah itu bisa dilakukan perbaikan atau pembaharuan. Makanya perlunya adanya audit itu tuh di situ, biar nanti kita sistem tuh selalu update terus menerus. Oke, sampai situ dulu untuk yang pengawasan mutu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan satu PowerPoint lagi terkait pemastian mutu. Sudah muncul di layar masing-masing? Sudah, Pak. Oke. Siap. Saya lanjutkan dulu ya, pemastian mutu. Nah, bedanya apa? Pemastian mutu itu adalah QA atau Quality Assurance. Jadi tugasnya bedanya apa sih? Nah, tugasnya itu menjamin kualitas produk yang dihasilkan itu baik pada saat awal proses sampai ke konsumen. Kalau QC itu kan hanya pada saat proses saja ya, tapi kalau QA itu sampai produk itu diminum oleh konsumen atau dikonsumsi oleh konsumen. Jadi bedanya QA sama QC itu tuh di situ. Kalau QC adalah, kalau ibaratnya di pemerintahan, QC itu adalah Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Kalau QA adalah Menlu atau Menteri Luar Negeri. Jadi yang kalau atau ada inspeksi dan audit mutu itu nanti yang bertanggung jawab adalah orang QA. Tapi kalau yang bertanggung jawab pada saat proses produksi itu adalah orang QC. Nah, tugasnya nih meriliskan produk. Nah, kenapa kok yang meriliskan produk? Bedanya perilisan yang QA sama QC lakukan itu tuh apa? Kalau QC hanya meriliskan untuk proses selanjutnya. Tapi kalau QA ini meriliskan untuk produk itu bisa dijual di pasaran. Terus yang kedua, memastikan seluruh prosedur di area proses. Jadi prosedurnya orang gudang, orang PPIC, orang produksi, orang QC, itu QA yang bertanggung jawab di sini. Jadi tugas QA itu paling berat di antara yang lainnya. Terus recall dan komplain produk, terus mengembangkan, merekomendasikan dan memantau tindakan perbaikan dan pencegahan, terus audit internal dan kegiatan jaminan kualitas lainnya, manajemen training GMP, terus
memantau dan melaksanakan pengujian inspeksi bahan dan produk guna memastikan kualitas dan produk jadi. Pak Miftah, Ya, tolong diulangi lagi antara GC sama QA sama PPIC. oke. Memastikan bahwa proses yang dilakukan di itu yang di area produksi saja loh ya, di area produksi saja itu tuh bisa berjalan dengan baik. Contoh pemeriksaan pada saat proses produksi yang tadi hasil mixing itu oke apa enggak. Jadi bisa jalan apa enggak itu yang menyatakan orang QC. Tapi orang QA itu memastikan dari awal benar-benar dari awal proses bahan baku itu diadakan sampai ke masyarakat itu orang QA. Jadi bedanya kalau itu adalah menteri dalam negerinya yang ngurusin dalam negeri, kalau yang QA itu menteri luar negerinya. Gampangannya seperti itu. Kalau orang PPIC adalah orang yang menjadwalkan produksi kapan mixingnya, kebutuhan bahan bakunya harus berapa, kita harus beli apa enggak. Nah, itu orang PPIC. Kayak gitu. Seperti itu. Itu saja presentasi atau kuliah yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya akhiri? Sepertinya ada lemes, Bapak. Apa ya, bosan dengerin farmasi industri. Tapi mungkin untuk teman-teman yang belum pernah berkecimpung di area industri, silakan boleh mencoba nanti di area industri itu tantangannya seperti apa. Jadi, tidak ada salahnya karena farmasi itu ilmunya sangat luas ya. Jadi apapun bisa kita jalani gitu. Bahkan untuk fasilitas apotek kita bisnis bisa, terus kita klinis juga bisa, industri juga bisa. Padahal sebetulnya industri itu bukan ranah kita, tapi kita di sini mengemban tugas yang sangat berat karena kita harus tahu bagaimana cara pembuatan obat yang baik. Bahkan orang teknik industri pun tidak tahu menahu mengenai industri farmasi yang sebetulnya notabene sangat rumit. Makanya banyak sekali alumni industri farmasi itu justru ketika dia bekerja di non industri farmasi biasanya suka lebih direkomendasikan karena dia sudah tahu pattern-patternnya atau rumitnya di industri farmasi seperti itu. Biasanya orang farmasi lebih diuntungkan, belajarnya terlalu banyak. Itu gitu rekan-rekan semuanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan atau mungkin bisa nanti ditanyakan di kuliah yang kedua tanggal 25 ya. Mungkin nanti untuk tanggal 25 kuliahnya presentasi saja. Presentasi nanti paling karena jumlah mahasiswanya tadi saya nanya sama Pak Ketua itu adanya jumlah mahasiswanya ada 60 orang. Nah, maka nanti dibuat saja presentasinya itu 10 orang tapi nanti urut-urut. Jadi nanti ada 6 kelompok yang akan presentasi terkait industri farmasi. Untuk apa saja yang perlu dipresentasikan nanti akan saya share ke Pak Ketua. Silahkan nanti dibikin secara berurutan saja. Jadi nanti untuk kelompok pertama bikinnya ini, kelompok kedua bikinnya ini, kelompok ketiga ini. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali saya minta maaf kalau ada salah penyampaian pada saat kuliah. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 25 April. Untuk jamnya nanti saya akan konfirmasi dulu ke Pak Ketua supaya nanti nggak ada tabrakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngabuburit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kita sampai ketemu ya. Oke. Iya, Pak. Alhamdulillah.